Saya akan bilang, saya akan bersungguh-sungguh. Even itu saya akan jatuh bangun, terus berdarah, terus habis itu ditinggalin sama semua orang, saya nggak peduli. Yang penting saya ngejalanin pilihanku. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih banyak sudah datang ke tempat ya yang sederhana ini. Ini sederhana ya? Yeah. Oke. Oke, jadi sebelum kita berdiskusi, karena tentunya ada hal menarik sebenarnya yang mau saya tanyakan. Karena apa ya, bintang tamu kita di podcast 55 di sebelum-sebelumnya itu ada hal menarik yang akan kita angkat, dan tentunya itu akan menjadi sebuah motivasi yang bisa dijadikan sebagai inspirasi begitu untuk para pecinta podcast 55. Dan tentunya ini juga saya dapat Apa itu? di Kak Indah ini. Makanya sebentar kita akan bahas itu. Ya, semoga bisa berbagi juga sama teman-teman di luar sana terkait dengan apa yang didapatkan sekarang dan semangatnya. Saya lihat tadi selama kita briefing itu Kak Indah, wah luar biasa juga kegiatannya ya. Sampai-sampai saya pusing, ini kegiatan utamanya apa ini? Tapi sebentar kita akan bahas itu, Kak Indah. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin lebih ke personal terlebih dahulu. Supaya para pecinta podcast 55 tahu, ini sosok Kak Indah ini saya seperti apa sih? Orang asli mana? Terus lingkungan kecilnya itu seperti apa? Nah, mungkin bisa diceritakan singkat tapi jelas gitu. Singkat tapi jelas tentang Dari saya. dari kecilnya itu lahir di mana dan lingkungan seperti apa, orang tua apa ya, pendidikan apa ya, bagaimana pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua sehingga Mbak Indah seperti ini, dan mungkin apa ya, alumni dari mana, mungkin bisa dibagikan juga atau diceritakan, silakan. Oke. Singkat ya. Gak apa-apa sih, agak panjang juga gak apa-apa. Siap. Oke, nama saya Indah Arif Febriani, terus lahir di Makassar, tapi pada saat saya lahir masih Ujung Pandang ya. Ujung Pandang. Oke. Jangan gitu dong, Kak. Pasti Ujung Pandang kalau ini berarti pikiran saya sudah Ujung Pandang, waduh. enggak, saya masih milenial. Oh, salah. Itu masih Ujung Pandang, terus habis itu saya lahir di sini. Kalau dibilang pencapaian paling apa ya, kenapa bisa sampai di titik ini, itu adalah jasa dari ibu dan jasa bapak yang benar-benar mengayomi sejak kecil. Karena apa? Tidak banyak yang tahu. Ini kan secret room ya. Tidak banyak yang tahu bahwa Indah Arifa Febriani itu adalah dulu waktu kecil itu dia adalah seorang disleksia. Disleksia. Yes. Oke, rahasia pertama. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa loh. Disleksia, terus habis itu karena ibu memang adalah psikolog pendidikan, tapi mendedikasikan dirinya untuk anak-anak. Akhirnya saya ikut terapi di temannya. Kebetulan itu adalah guru SD saya. Bentar, Kak Indah, mungkin ini kan diseleksi itu kan tidak banyak orang tahu ya. Mungkin bisa didefinisikan diseleksi itu seperti apa sih? Disleksia tipe yang saya alami ya, kan setiap orang diseleksinya beda. Tapi tipe yang saya alami itu adalah disleksia yang tidak bisa membedakan beberapa huruf. Yang pertama, terus pada saat huruf itu dijejer secara berurutan, itu membuat saya kesulitan. Jadi huruf itu harus diacak, baru saya tahu. Jadi ya banyak materi. Jadi kalau dibilang spesifikasi disleksia yang saya alami adalah piramida terbalik. Piramida terbalik. Jadi kalau ada pepatah bilang, kalau bisa sulit, kenapa harus mudah? Nah itu banget saya tuh. Kenapa harus mudah? Kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit? Enggak, ini kalau kebalikannya. Justru kalau yang mudah banget saya terima, itu tuh agak susah gitu di otak saya. Tapi pada saat yang sulit, yang random banget orang bicara, justru nyambung kadang-kadang. Oh gitu? Itu saya bisa belajar membaca lancar itu di umur 9 tahun, hampir naik kelas 4 SD. Baru pintar baca? Yes. Itu bukan karena saya tidak bisa sih sebenarnya. Karena motorik otak saya bekerja terlalu cepat, ketukannya 7, sedangkan motorik mulut saya itu mungkin ketukannya 2. Jadi sudah melewati satu paragraf. Ini saya penasaran IQ-nya berapa ini? Ya nggak tahu ya Pak ya. Saya nggak ngerti IQ-ku berapa ya, nggak dihitung waktu itu. Saya lupa, suruh mamahku ngitung. Dan itu yang ngebuat akhirnya kesulitan. Ada minder gitu pada saat SD. Karena kan di SD dulu
masih ada tuh yang baca bersambung. Ya kamu naik baca paragraf ini terus sebelahnya nyambung. Itu adalah pelajaran yang paling saya benci. Agak susah gitu ya? Bukan agak susah, itu karena itu adalah menjatuhkan mental ya, karena saya nggak bisa membaca, terus habis itu gurunya marahin saya depan umum, tidak ditreat sesuai dengan apa yang gurunya nggak mau tahu. Nah pada saat saya dapat guru, ada satu guru teman mama, di situ baru dia ngelihat anak ini bukan nggak bisa, tapi dia punya metode berbeda untuk anak yang seperti ini. Akhirnya rumahnya dia, lesnya itu yang kan ada poster Kak Jabal tahu kan, poster ABCD, itu dia terapinya adalah dia gunting satu-satu, terus diacak, terus disuruh saya untuk ngafal abjadnya, saya yang ngatur, bukan saya membacanya tuh dari secara posternya. berurutan gitu ya. Karena kalau secara urutan saya nggak bisa. Wow, itu sejak lahir. Artinya diagnosanya sejak lahir dari dokter? Kalau diagnosis saya nggak tahu ya, karena pada saat merasa kesulitan itu, pada saat TK teman-teman sudah bisa membaca, saya belum. Jadi mamaku berpikir, oh ya nanti mungkin ya, karena kan anak-anak nggak boleh dipaksa membaca. Naik kelas 1 masih nggak bisa, naik kelas 2 kenapa ya gitu, semakin panik lah orang tua. Akhirnya berdiskusi sama teman, karena memang mama juga pendidikannya ada basic gitu, akhirnya diagnosanya itu adalah disleksia ya. Dan kalau sampai saat ini masih terbawa tidak gitu, yang artinya apa yang dialami pada waktu kecil itu masih terbawa hingga saat ini? Kalau apa yang terjadi pada saat kecil, justru semua materi tesnya atau semua apa yang terapi yang dilakukan itu malah justru membantu saya pada saat yang sekarang ya. Tapi kalau yang membacanya kadang-kadang masih belebet. Kalau saya mau cepat-cepat, tapi kalau enggak sih. Tapi artinya masih normal lah ya untuk saat ini. Normal Pak, normal. Kalau saya nanti Bapak bilang saya nggak normal lagi, aduh. Nah artinya ya samalah dengan orang-orang di luaran sana gitu. Justru saya malah konsen akhirnya bisa nulis, bisa konsen. Salah satu terapinya adalah saya membaca puisi. Salah satu terapi. Jadi itu dari mana tuh yang memberikan saran bahwa terapi ini bagus loh untuk itu? Ada YouTube kan Pak ya. Dan beberapa akhirnya saya ngelihat orang-orang yang disleksia bisanya apa sih sebenarnya? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang pintar di literasi. Salah satunya Deddy Corbuzier, anaknya Deddy Corbuzier pun disleksia. Iya, betul. Iya kan? Dan memang mereka adalah, kita harus cari nih, kita kuatnya di mana. Nah, disitulah saya dapat, oh iya saya bisanya konsep, karena saya lebih suka ngomong sama orang, terus habis itu mengkonsepkan, memetakan apa yang orang pikirkan. Begitu Pak. Berarti, gitu Kak. Berarti kekurangan yang dimiliki sebelumnya itu dijadikan sebagai kelebihan gitu ya? Begitu kira-kira. Ya, karena menjadi kekuatan kali ya. Menjadi kekuatan gitu ya, dengan apa yang menjadi kelemahan dulu, itu dibolak-balikkan menjadi sebuah kekuatan yang bisa membuat Kak Indah sekarang seperti sekarang ini. Iya, ada satu kemarahan yang pengen dilunasi intinya. Karena saya dulu nggak bisa, harus ditaklukkan nih. Nah, untung saya tipikal cewek yang stranger banget ya, yang maksudnya yang striker kalau main bola saya striker gitu, penyerang gitu ya. Dan itu harus ditaklukin gitu. Dulu kan waktu masih kecil kan artinya belum terlalu bisa memahami ya sebenarnya saya ini kenapa gitu. Pernah tidak merasa bahwa ingin putus sekolah karena merasa mungkin dikucilkan dengan teman-temannya, yang artinya teman-teman sekolah dulu sudah pandai membaca apapun itu, tapi ini seorang Kak Indah belum bisa apa-apa, bisa dikatakan seperti itu? Aku dulu sampai pernah sudah putus asa, udah lama saya nggak usah pintar membaca, udah. Pernah mau berhenti sekolah? Udah, ya? Saya udah nggak usah lah. Orang juga hidup kok sampai besar, ada juga yang nggak sekolah, hidup aja sampai besar gitu mikirku. Tapi akhirnya berpikir lagi pada saat dikasih buku, terus saya cuma bisa mengimajinasikan buku itu dengan gambar, tapi tidak membaca teks. Di situ akhirnya kayak gimana ya, ada satu pemantik gitu. Dan alhamdulillahnya orang tua bukan orang tua yang suka membandingkan anak ya, karena kalau mau dibandingkan malah jatuh lagi. Yang pertama adalah kakakku, saya di SMA yang sama kakak. Kakakku adalah orang dari kelas 1 sampai kelas 3 dia adalah juara umum. Sedangkan saya pernah juara terakhir karena saya
Karena saya lebih aktif di organisasi, karena memang kekuatanku adalah berorganisasi dan bersosialisasi. Jadi mama ngelihat, dia tidak pernah membandingkan bahwa kamu tuh sekolah di sini, kamu beneran yakin, sampai diyakinkan. Saya memilih sekolah itu karena spesifik. Alasan spesifiknya adalah karena sekolah itu punya klub yang namanya Teater 03. Saya di Semaga dulu ya. Dan memang kalau misalnya dilihat, tentunya orang tua bisa melihat passion ya. Tidak menuntut bahwa harus seperti ini loh, harus seperti ini. Tapi ya melihat kemauan dan bakat anaknya, oh ternyata ya udah kita support ke sana aja. Iya. Itu mungkin salah satu hal yang perlu disyukuri juga oleh Kak Indah, bahwa mempunyai orang tua yang super hebat yang bisa mensupport banget apapun kelebihan dan kekurangan anaknya ya. Karena pada saat di detik ini pun, pada saat saya bilang saya tidak memiliki orang tua yang saat ini, pasti saya nggak bisa sampai detik ini, karena keputusan resign itu datang tiba-tiba dan mama sampai nanya, kamu yakin? Kamu mau nyari apa lagi sih gitu? Ini menarik ini. Kamu mau nyari apa lagi hidup gitu maksudnya. Ini menarik ya, soal resign ini sebentar kita akan bahas. Berarti setelah itu akhirnya sudah mendapatkan passion dan di situ sudah mulai kelihatan saya hebatnya di mana, saya kekurangannya di mana, sudah ketahuan ya semuanya, dan itulah yang menjadi kekuatan untuk hingga saat ini begitu untuk Kak Indah. Setelah lulus SMA itu langsung masuk kuliah. Langsung masuk kuliah, tapi saya tidak di Makassar. Saya kuliahnya di D3 Teknik Elektro UGM. Saya berangkat ke UGM. Alasannya simpel, saya lulus di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Itu lulusnya kedokteran, tapi saya lebih memilih untuk D3 Teknik Elektro karena apa? Saya lemah di hafalan. Kenapa? Saya tahu kelemahanku gitu maksudnya. Ini kalau misalnya memang sudah tahu kelemahan, kenapa mau daftar di sana? Karena kan pilihannya adalah saya sebenarnya nyasarnya psikologi, bukan kedokteran. Saya nggak nyangka bahwa lulusnya di kedokteran. Saya pengennya adalah pilihan ketigaku lah yang lulus, atau pilihan keduaku gitu maksudku. Karena kan kedokteran, habis itu teknik, habis itu baru psikologi kan yang aku pilih. Nah, pada saat saya ngedaftar, lulusnya di UNY-nya kedokteran justru. Tapi akhirnya saya bilang, mah saya kayaknya daripada nanti pasienku pada mati ya, lupa nih resepnya apa, terus habis itu komposisinya apa, penyakitnya, aduh susah deh gitu. Jadi luar biasa loh ya, jarang-jarang loh ada yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya sudah lulus di sebuah fakultas idola semua orang, bahkan mungkin ya. Semua orang ya, tapi kan semua orang bukan sayanya gitu. Jarang-jarang ada yang mengakui bahwa saya tidak bisa. Saya harus bisa mengakui itu, karena pada saat kita mau ambil sesuatu dan kita tidak bisa menjalani, apalagi tipe kalku ya, pada saat saya sudah bilang ini, saya akan bersungguh-sungguh, even itu saya akan jatuh bangun, terus berdarah, terus habis itu ditinggalin sama semua orang, saya nggak peduli, yang penting saya ngejalanin pilihanku. Wow, keren. Ini sebuah inspirasi yang harus dicontoh oleh anak muda sekarang. Kenapa? Karena kalau misalnya saya lihat ya, ini menurut pandangan saya sendiri, bahwa anak muda sekarang itu kalau bahasa Makassarnya mau dilihat gitu. Artinya dia mencontohkan hal-hal yang artinya ingin dipuji, tapi kalau misalnya kita lihat soal kemampuan, sebenarnya dia tidak bisa. Nah, itu kebanyakan yang seperti itu, dan ini justru terbalik dengan yang disebutkan oleh Kak Indah tadi. Artinya dia sudah lulus di kedokteran UNY, tapi dia mengakui bahwa bisa di sini. Iya. Wow, luar biasa loh ini. Nah, ini sebenarnya patut dicontoh untuk anak muda sekarang, bahwa kita itu sebenarnya harus mengiyakan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Benar. Terus juga ada kadang orang bilang bahwa orang itu kebanyakan gagal karena selalu ingin membuat orang lain senang, gitu ya. Dan saya tipikal sama mama sama bapak itu adalah almarhum bapak. Itu tipikalnya diskusi. Jadi saya bilang, mah bukan masalah saya mau menyenangkan atau tidak menyenangkan. Karena mama bilang, coba aja dulu, kan kalau nggak dicoba kita nggak tahu kita bisa atau enggak. Aku udah tahu kelemahanku apa. Pada saat saya tahu kelemahanku apa dan saya terus memaksakan itu, otomatis saya kayak mau membangun jurang dan saya buang diri gitu ya. Iya kan? Daripada apa ya, masuk lebih dalam, mending keluar lebih cepat lah gitu ya. Karena mungkin kita kan bisa mengukur diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita tidak sanggup, ya jangan dipaksakan lah ya. Otomatis pasti akan menyusahkan diri kita sendiri juga. Dan kita akan menyusahkan bukan cuma di kita doang loh.
kan sama impian-impian orang yang coba dititipkan ke kita. Betul. Saya bilang, "Mah, ini impianku." Dan saya coba membangun impian-impiannya Mama juga melalui apa yang saya jalani. Oke. Tapi akhirnya orang tua paham ya. Paham dan setuju dengan keputusannya Kak Indah untuk ambil yang di UGM itu. Iya, ambil yang di UGM, terus habis itu sekolahnya cuma karena D3 ya. Tapi saya selesai di 2,5 tahun. Itu tergolong cepat loh ya. Kalau D3 ya? Iya, harusnya kan 3 tahun, 3 tahun. Betul, cepat itu. Harus cepat-cepat selesai. Aku mikirnya harus cepat-cepat selesai, ngapain lama-lama lah. Targetnya apa tidak? Sudah ada tidak targetnya situ? Setelah selesai ini saya mau kemana? Nggak ada, karena berpikirnya harus cepat kerja aja sih sebenarnya. Karena kan pada saat saya masuk kuliah, itu di 2002 saya kuliah, jangan langsung gitu dong tatapannya. Santai. Sama si anak muda soalnya. Milenial lah ya. Bukan baby boomers ya. Pada saat 2002 itu saya kuliah, bapak kebetulan pensiun dan bertepatan adikku juga mau lulus SMA. Jadi yang keputusannya adalah pada saat saya lulus di 2005, adikku lulus SMA. Saya harus cepat kuliah untuk bisa membackup karena bapak udah pensiun. Setidaknya bapak berjuang di sisa-sisa pensiunannya itu buat saya gitu kan. Jadi ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Oke, Kak Indah ada kakak tidak? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Tapi biasanya mungkin karena anak ketiga ya, kadang-kadang mikirnya bebannya lebih berat di dia aja. Oke, sama. Oh. Saya juga punya adik. Oh baik. Dan anak ketiga. Oh, sama. siap. Pasti perasaannya sama kan, Pak? Aduh, ketemu lah ya. Oke, baik. Setelah itu sudah memikirkan untuk segera kerja dan ada tidak target bahwa saya harus kerja di sana tuh? Atau bebas lah ya, lowongan apa begitu yang sesuai dengan passion saya? Yang pertama sasarannya memang kerja karena memang teknik elektro, pengennya kerja jadi IT. IT di salah satu handphone dulu. Kalau dulu di zaman 2005 masih ingat nggak yang 6.600, 3315 ya. Tapi dulu berkarir di sana atau balik ke Makassar? Saya masih ke Jakarta dulu. Oh, Jakarta. Saya ke Jakarta dulu, tapi sempat ikut tim untuk buat Java yang buat aplikasinya Nokia. Sempat dulu kerja di Semarang, terus habis itu pindah ke Jakarta. Dan habis itu mama bilang, "Kamu tuh cewek, pulang aja gitu ya." Cewek tuh di dapur ujung-ujungnya. Pulang lah, kupikir kan. Berapa lama emang setelah kuliah masih melanglang buana ke daerah orang itu berapa lama? Saya pulang ke Makassar itu 2007. Berarti sekitar 5 tahun ya? Enggak, saya selesai 2005, 2 tahunan. Oh, 2 tahunan ya? Oke, 2 tahunan. Nggak terlalu lama kok itu? Iya, nggak terlalu lama, tapi kan menurut orang timur ya, mamah tuh Sulawesi Tengah, bapakku yang Bugis. Nah, karena dua-duanya merantau ke Makassar, bapak tuh dari Pangkep, mamah dari Sulawesi Tengah, dua-duanya merantau ke Makassar, jadi mikirnya, udahlah nak, perempuan tuh ujung-ujungnya juga dapur kok. Gitu. Iya. Terus pas pulang kan, sekarang tuh saya bilang sama mama kalau diskusi, kadang-kadang aku gangguin, mah, dapurnya mana? Ini dapat suami aja kagak gitu ya. udah pulang gitu. Aduh. Silakan diminum dulu, Mbak Ida. Oh, nggak apa-apa. Nanti aja ya. Oh, nanti aja. nanti aja. Oke, setelah balik ke Makassar, di Makassar dapat kerjaan yang sesuai. Di Makassar karena memang basicnya suka ngajar ya, karena di UGM sendiri saya semester 2 saya sudah masuk jadi asisten dosen di lab. Wow. Terus cerdas orangnya berarti. Nggak tahu antara cerdas atau kepedean. Tapi karena memang bisa, memang punya minat untuk dan nggak pengen orang tua tuh ngucurin duit itu terlalu banyak ke saya karena ada adik kan mikirnya. Jadi memang harus bisa pilah-pilah, ini aku bisa nih gitu maksudnya. Masuk di lab aja, gitu. Akhirnya pulang ke sini memang karena senang ngajar, apply lah ke salah satu lembaga pendidikan Singapura. Tapi sekarang udah tutup. Udah tutup ya? Iya, lahannya tuh diambil sama Bambini kalau nggak salah. Ada yang di Masjid Raya. Mungkin pindah kali ya? Saya nggak tahu. Karena di situ baru sebulan, terus dipercayakan sebagai school manager. Akhirnya mewahi beberapa guru. Karena kan kita kayak kepala sekolah gitu ya? Ya, kepala sekolah. Terus habis itu
Karena memang ini sekolahnya menarik Pak, karena sekolah untuk anak-anak kebutuhan khusus. Jadi anak-anak ada yang kayak saya ngerasa nemu duniaku gitu. Kayak SLB gitu ya? Bukan SLB justru. Oh, beda juga ya? Bukan. Justru anak-anak berkebutuhan khusus ini cerdas. Cerdas banget kayak malah. Autis gitu ya? Autis tapi cerdas banget. Oh, gitu. Berarti diseleksi juga murid-muridnya? Justru mereka tuh masuk karena karena ada satu metode yang namanya JELIC, itu dibawa dari Singapura, dan itu memang untuk melatih anak-anak yang lincahnya minta ampun itu, hyperaktif gitu ya? Yang lincahnya minta ampun itu untuk bisa ikut rules dalam kelas. Jadi memang dari sistem belajarnya, cara ambil permainannya ada rulesnya gitu. Jadi memang menarik untuk teman-teman memasukkan anaknya pada saat itu, karena kebanyakan sih autis, dan autisnya itu kenapa dimasukin ke situ? Autisnya itu anaknya tiba-tiba bisa bahasa Inggris, ibunya nggak tahu kan, ibunya nggak tahu, iya benar, yang benar-benar bahasa Inggrisnya fasih. Wow, ini masih kecil loh itu? Masih kecil, dan ibunya tolong dong nih, saya nggak ngerti ini anak saya ngomong apa, jadi akhirnya dimasukin sekolahnya ke situ. Wow, super cerdas emang dia. Makanya saya bilang anak-anak autis itu kenapa istimewa? Mereka bukan nggak cerdas, tapi orang tuanya belum tahu mereka cerdasnya di mana. Oke, betul sepakat gitu. Oke, dan itu berapa lama di sana akhirnya ini? Berapa lama di sana? Itu sekitar 1 tahun, terus pengen apa ya? Pengen belajar menulis. 1 tahun sih itu pilih resign. Saya pilih resign, tapi di antara sisi pada saat 1 tahun itu saya sempat di Eastern Part dulu, yang di ujung pelabuhan ada yang pabrik terigu paling ujung. Oke. Dulu saya sempat jadi admin maritim di sana. Saya berapa tahun di sana tuh? Nggak sampai bertahun-tahun. Karena lelahnya minta ampun, sumpah. Karena pekerjaannya itu melelahkan. Karena kan saya bagian purchasing jadi admin maritim. Kerjaku adalah mengurusi 17 kapal. Jadi komunikasinya itu adalah sama nahkoda. Nahkodanya itu tidak semuanya itu adalah orang-orang luar. Dan kebutuhan mereka adalah kayak kalau mereka udah standar nih Makassar, mereka butuh alat apa. Yang kayaknya otakku terlalu terlalu bekerja gitu, karena bahasa Inggris teknik mesin beda kan dengan bahasa Inggris biasa ya. Jadi akhirnya saya pilih, saya cuma tahan 1 bulan kayak, terus saya bilang, saya pamit ya, kayaknya nggak kuat. Kok kayaknya nggak kuat gitu ya, gitu nggak kuat banget. Padahal ada fasilitas sih sebenarnya. Mereka mendatangkan malah salah satu tempat kursus didatangin di dalam situ untuk orang-orang itu. Gitu. Ada Britain gitu, yang mereka didatangin di situ. Jadi memang ada hari-hari tertentu kita belajar bahasa Inggris. Karena kan memang bosnya pun bule ya, dan banyak banget bule di situ gitu maksudku. Sampai saya bilang, aduh salah masuk nih. Salah masuknya karena bahasa mesin sih. Iya, agak susah juga ya sebenarnya ya. Beda dengan bahasa Inggris yang biasa gitu. Iya, apalagi bahasa Inggris mesin plus dengan kamus untuk kamus geografi. Karena kan kita ngontrol nahkoda kapal ya. Nahkoda kapal shelternya di mana? Terus buka peta, ya Allah ini pekerjaan apa gitu. Udah yang sempat ini juga ya. Enggak. Kayaknya nggak sanggup ini udah, untuk bertahan lama. Ya udah, cuman beberapa bulan setelah itu pindahnya itu akhirnya belajar nulis lah. Belajar nulisnya itu akhirnya jadi reporter khusus di majalah internalnya Kodam 7 Wirabuana dulu untuk 2 tahun. Dulu saya ikut kemana-mana Pangdam gitu. Selalu ikut ya, kayak humas gitu juga ya? Bagian-bagian ininya ya, untuk mempublish kegiatan gitu ya? Kemana-mana, malah ke daerah, terus ketemu sama pemimpin-pemimpin Kodam, Kodim. Nyaman dengan kegiatan yang seperti itu? Alhamdulillah nyaman, karena itulah yang membuat saya akhirnya meng-apply ke televisi kan. Di televisi cukup lama malah. Berapa lama di sana? TV dari 2010 sampai 2016 kalau nggak salah. 6 tahun ya? Berarti ini kalau misalnya saya lihat ya, dari awal Kak Indah ini artinya selepas kuliah, dari awal kerja sampai sekarang ini kayaknya banyak juga pengalamannya ya? Nah itu dia. Ini yang saya mau tanyakan adalah, apakah Kak Indah ini tidak suka di zona nyaman tertentu, ataukah memang pekerjaan itu belum sesuai dengan apa yang diinginkan, atau
memang suka mencari suasana baru gitu? Bukan kalau mencari suasana baru sih, bukan itu ya. Tapi pada saat saya berpikir bahwa kapasitas saya bisa lebih dari ini, tapi bukan di sini. Oke, masih merasa bahwa ya saya bisa lebih dari itu ya. Yes. Tapi kan bisa ya, artinya kerja di sini, sembari di sini gitu. Atau memang nggak bisa pada saat itu? Saya tipikal orang yang fokus untuk ngembangin ya di situ aja. Oke, tadi kita sampai di TV ya. TV 6 tahun. TV 6 tahun. Nah, setelah itu kan artinya kan kalau 6 tahun itu bisa dikatakan sudah nyaman lah ya. Mungkin teman-teman di kantor itu sudah kayak keluarga, tapi kenapa milih resign? Kalau di TV itu sebenarnya itu 2015 itu titik terendah di dalam kehidupanku. Saya merasa titik terendah itu karena apa? Di bulan Mei Bapak almarhum kan. Terus habis itu di bulan Oktober pengumuman bahwa divisi, karena kan saya divisinya adalah di bawah divisi marketing. Karena saya head project dan creative advertising di Kompas TV. Jadi semua tentang branding perusahaan, personal dan sebagainya itu urusanku gitu. Terus di Oktober itu diumumkanlah semua divisi marketing di daerah itu dihapuskan. Namaku masuk rasionalisasi. Artinya di PHK gitu? Yes. Oh gitu ya? Namaku masuk daftar PHK yang benar-benar saya berpikir, ya Allah ini kok lagi down banget ya, Bapak udah nggak ada, terus habis itu pekerjaan yang tadinya kita berpikir ini settle nih, udah bisa settle gitu maksudnya. Betul. Udah bisa apa ya namanya, udah bisa ngambil ini bisa lah. Sudah pernah berpikiran bahwa mungkin ini pekerjaan saya untuk terus ya, untuk masa depan. Tapi Tuhan mau lihat, saya ngelihat satu titik bahwa saya bilang ini, Tuhan mau lihat saya berkembang, tapi bukan di sini. Kalau saya tetap di sini, saya tidak akan berkembang dan Tuhan ambil saya dan memindahkan ke tempat yang baru. Karena pada saat Oktober, November itu sudah mulai transisi, tapi masih di Kompas. Per tanggal 1 itu saya diajak masuk ke Smart FM Makassar sebagai marketing. Karena kan basic marketing ya. Terus habis itu masuklah ke Smart FM Makassar. Kayaknya sebulan gitu, terus tiba-tiba dari Jakarta, karena kan memang tahu basic saya dulu di Kompas. Ditawarin lah, mau naik grade nggak? Jadi kepala biro tapi Manado. Gimana tuh jawabannya? Jawabannya adalah saya ngebujuk mamahku dulu. Tapi ada kemauan mau pergi ke sana? Saya ngebujuk mamahku dulu. Intinya saya ngebujuk mamahku. Di situ adalah tahun dimana saya baru mulai kuliah S2, terus habis itu bapak baru meninggal, otomatis nggak tega dong ninggalin orang tua. Betul. Tapi satu saya bilang sama mama, Mah, kalau saya nggak ngambil ini, saya takut saya akan menyesal nanti. Karena saya tidak mempelajari hal yang memang harus saya pelajari. Tuhan ngasih nih, otomatis Tuhan tahu bilang kapasitasku pas di situ. Jadi mama bilang, ya udah berangkat. Di sana tuh kan karena memang perempuan masih single, terus masuk di daerah minoritas karena semua betul. Di sana beda ya. Kita cuma bertiga yang muslim. Habis itu awal-awal masih sering ngeluh sama mama. Aduh mah kok saya dibandingin ya sama kepemimpinan yang sebelumnya. Mamaku bilang apa? Kalau kamu masih ngeluh, kamu di sana dibayar bukan buat ngeluh, tapi buat jadi leader. Kalau kamu masih ngeluh ya udah pulang. Mulai hari itu saya nggak pernah ngeluh. Saya nunjukin bahwa leader itu seperti ini loh. Karena saya pegang 2 stasiun langsung, satu adalah Smart FM yang memang segmentasinya itu bisnis dan inspiration, yang satunya adalah Motion FM yang segmentasinya anak muda. Jadi benar-benar dua radio yang radio dipegang langsung di sana. Iya. 2 radio. Dan Tuhan kayak bilang, kamu nggak usah sedih ya. Tuhan melupakan kesedihanku. Saya bapakku pergi, saya dirasionalisasi, kepalaku saya sudah overthinking, saya harus bilang apa sama orang gitu maksudnya, sama keluarga, saya di PHK, masih muda banget lagi di PHK gitu. Ini menarik loh ya, karena biasanya itu kan seorang cewek itu ya gampang untuk down dan agak susah untuk bangkit. Beda kalau misalnya kayak laki-laki, mungkin dia berpikir bahwa ini saya laki-laki loh ya,
saya punya harga diri gitu. Dan otomatis nanti kalau sudah nikah, ya saya sebagai seorang pemimpin keluarga. Beda kalau misalnya kayak cewek itu kan biasanya kalau sudah kerja ya sudahlah, tidak apa-apa, nanti setelah ini saya mau menikah saja gitu. Nah, tapi apa yang membuat Kak Indah sekuat itu? Artinya waktu di Kompas ya ada rasionalisasi dan lain sebagainya, terus bapaknya juga meninggal pada saat itu apa yang membuat Kak Indah itu tetap semangat bahwa saya ini masih bisa loh ya untuk bangkit meskipun mungkin sangat terpuruk pada saat itu? Alasan pertamanya adalah harus kuat, masih ada mama. Kalau saya nangis, mama gimana? Itu mikirnya di situ. Kalau saya nangis, mamaku gimana? Jadi kayak yang seakan-akan pada saat bapak almarhum udah nggak ada, kayak beban tuh tambah berat ya. Karena mau nangis nggak mungkin, karena harusnya yang nangis ini bukan saya. Karena yang sehari-hari, yang setiap hari itu di rumah sama-sama, terus senang-senang, itu mamahku. Pernah tidak nyerah? Ada satu kalimat yang membuat saya tidak menyerah tentang semua semua masalah. Karena mamahku bilang apa? Saya sudah nggak tahu rasanya sedih, karena tahap paling sedih dalam kehidupanku saya sudah lewatin. Orang yang paling saya sayang itu sudah pergi, dan saya nggak tahu lagi rasanya sedih itu seperti apa. Mamahku sudah bilang begitu, dan saya bilang saya harus lebih kuat dari ini perempuan. Itu sih saya bilangnya gitu. Wow, berarti bisa dikatakan mama ini adalah salah satu kayak sebuah pahlawan yang betul-betul bisa menjadi semangat hidup hingga saat ini. Ya, salah satunya adalah karena dari dulu tuh karena mama tuh sayang banget sama adekku yang satu-satunya cowok. Gitu. Jadi saya merasa masih ngerasa bilang, "Mah, coba dong sekali-sekali lihat anak ceweknya ini yang sudah berkarir." Tapi mama tuh yang kayak biasa aja. Mungkin biasa aja kalau di depanku ya. Tapi mungkin kalau di belakang dia juga bangga kali punya anak yang seperti yang agak. Ya mungkin dia tidak mau bahwa anaknya ini cepat puas gitu ya. Gitu ya. Mungkin seperti itu, karena di depanku nggak pernah ada rasa nggak pernah ditunjukin gitu, bilang dia bangga banget. Karena pada saat mungkin dia nunjukin itu, saya pasti udah di titik puas. Ya. Dan itu nggak boleh katanya. Tapi gitu. Mungkin kalau lagi cerita sama tetangga dan lain sebagainya, wah ini anak mungkin saya. Kali ya. mungkin. Tapi kayaknya seperti itu deh ya. Karena pencapaian yang luar biasa loh itu. Terkait dengan kayak tadi juga sebagai kepala di daerah tertentu yang artinya memang tergolong minoritas tapi bisa memimpin di sana, itu kan luar biasa, apalagi seorang cewek yang masih single, ya kan? Nah, itu setelah sampai di sana itu berapa tahun dan akhirnya balik lagi ke Makassar? Saya 2 tahun ya. Tapi karena fasilitasnya menarik ya. Kenapa saya ngambil juga? Karena fasilitasnya menarik. Saya dapat tiket bolak-balik itu, pokoknya dapat tiket free atau dapat cuti berbayar itu. Kalau tiketnya sendiri per tahun 12. Terus habis itu 12 kali? Yes. Wow, jadi luar biasa loh itu. Bisa bolak-balik berapa kali ya. Pokoknya per 3 bulan aku balik. Per 3 bulan saya balik. Itu fasilitas dari kantor ya? Dan saya dapat cuti per 3 bulan itu 4 hari. Per 3 bulan? Itu di luar cuti 12 hariku. Jadi benar-benar mama tuh sampai bilang, pada saat saya memutuskan untuk resign, itu adalah salah satu kalimat mama, kamu mau cari apa lagi? Ini nih, menarik ini ya, karena kalau misalnya kita lihat dari fasilitas yang diberikan kan sudah lumayan itu. Jarang-jarang orang-orang ini kantor bisa memberikan fasilitas segitu untuk karyawannya. Tapi Kak Indah memilih resign itu kenapa? Karena saya takut berada di zona nyaman. Saya takut berada di zona nyaman dan saya merasa bahwa akhirnya mempertanyakan, saya hidup itu buat apa? Saya menukarkan waktuku itu buat apa? Dan itu kan butuh pemikiran yang matang ya. Butuh waktu berapa lama hingga bisa memutuskan, saya resign? Saya dari awal 2018 sudah mulai memikir, terus mulai dibicarakan sama mama itu di April awal. Saya memutuskan untuk pulang itu di tanggal 1 Agustus. Tapi di situ sudah ada target. Setelah saya resign saya mau ngapain? Saya justru pulang itu mencari apa yang saya mau lakukan. Artinya belum ada apa-apa ini? Belum. Berani juga ya? Berani dong. Bukan berani sih sebenarnya Mas. Pada saat kita tidak lagi berada di zona membuat kita bisa fight, kita nggak bakal bisa fight. Tapi pada saat kita menaruh diri kita di zona itu
mau tidak mau kita akan fight di situ. Sebenarnya di kehidupannya Kak Indah ini apa sih sebenarnya yang dicari? Karena kalau dilihat dari pekerjaan kan sudah ada yang nyaman gitu, tapi memilih resign. Aduh, mungkin kebanyakan orang berpikir ini di pikirannya orang ini apa sih sebenarnya? Orang kerja kan untuk cari duit, fasilitas apa semua ini kan sudah didapat, tapi kok malah resign? Kira-kira apa sih sebenarnya target capaian hidup dari seorang Kak Indah? Nah, saya mau nanya balik nih. Sebelum saya jawab, boleh saya tanya balik? Ini bahaya nih kayak gini. Saya boleh nggak nanya balik? Okay. Nah, Kak Jamal, Kak Jabal, kalau kita kerja, kita selalu alasannya buat orang tua. Bener? Oke. Ada satu titik di mana saya merasa bahwa saya kerja ini, saya itu hanya menunjukkan ego intelektual saya ke orang tua. Karena apa? Waktu saya bukan buat dia malah. Oke, jadi pemikirannya pada saat itu ingin balik ke Makassar supaya bisa dekat dengan mama. Yes. Oke, kuat juga sih alasannya. Karena selama ini kita selalu beralasan nih, apa-apa karena orang tua saya buat bangga gitu. Tapi meskipun dengan fasilitas beberapa kali bolak-balik gitu, itu tidak cukup menurut Kak Indah untuk bisa mengobati rasa kangen mungkin atau rindu dengan mama atau seperti apa? Karena pada saat balik ke Makassar itu waktu saya udah masukin schedule orang lain. Jadi saya kadang-kadang justru cuman malam ketemunya sama mamahku. Gitu ya, terbatas banget ya. Dan mungkin mama juga kadang paling sebentar doang cerita sudah itu tidur gitu ya. Oke. Ada satu saya balik lagi ke 2015. Bapakku meninggal tidak sakit. Saya masih kayak bapakku masih guyon gitu pagi-pagi. Aduh, ngapain sih anak? Saya sampai kayak ada perasaan bapakku kayak mau pergi nih hari. Tapi mau pergi kemana? Orang bapakku nggak sakit, nggak sakit. Terus jam 10 itu pas balik lagi ke rumah, saya sampai salim tuh 3 kali tuh sampai bapakku sampai ngegodain. Ini anakku sudah 3 kali apa? Linglung apa ya? Sampai diketawain gitu. Nah, 1:30 tuh ditelepon sama mama. Rih, papamu demam. Nanti kalau kamu pulang kantor, kamu itu ya bawa papa ke dokter ya. Tapi saya dengar papaku bilang apa? Insya Allah kalau sempat. Insya Allah kalau sempat? Iya. Berarti sudah ada tanda-tanda dong ya? Insya Allah kalau sempat. Mungkin kalau bapakku udah rasa ya. Karena 3 hari sebelum itu, bapakku rajin banget ngebersihin rumah. Nanti kalau ada orang datang nih rumah, nanti berantakan. Ini pindahin ke sini. Pokoknya dia panggil orang, mindahin banyak barang. Dibilang nanti kalau mau gelar tikar tuh susah kalau barangnya kayak akuariumnya di sini dipindahin ke dapur aja. Pokoknya udah yang seperti itu. Berarti mungkin dia sudah punya ini ya. Udah ngerasa kali ya. Gitu ya. Terus habis itu jam 5:30 HP saya lobet. Terus kebetulan ada adik yang sekantor. Jadi akhirnya ditelepon bilangnya, pokoknya kan ponakanku yang demam, kukira ponakanku yang kejang gitu. Padahal bapakku yang kejang. Jadi sampai di rumah, mamahku bilang, mamahku lagi sholat. Mah, papa mana? Langsung dibilang, papa lah udah dibawa ke rumah sakit katanya. Mama sholat apa? Mama sholat biar papa tenang katanya. Mama antar lewat sholat aja. Terus pas saya mau ke rumah sakit, tetanggaku yang ngantar udah pulang. Terus saya bilang, papaku mana? Tetanggaku masih sempat bilang, ya udah ke rumah sakit aja, nggak apa-apa. Padahal udah meninggal di sini. Udah meninggal. Saya sampai, papa udah ditutup kain kafan, kakakku udah langsung bilang, kamu urus papa pulang ya. Jadi beneran ngurus sendiri, papa pulang, saya di ambulans teman saya, perawatnya dengan drivernya. Terus drivernya bilang, Mbak, ini mau dinyalain nggak alat sirenenya? Terus saya bilang gini, jangan ngebuat mamahku juga jantungan cuman denger ini gitu, aku bilang. Tapi di situ mamanya belum tahu. Mamahku pasti udah tahu. Nggak tahu ya. Karena tetanggaku udah balik. Terus kakakku udah balik duluan karena takut kan mamahku jantung juga ya. Dan saya ngelihat wanita paling kuat yang pernah saya miliki dalam hidup itu mamahku. Dia nggak nangis sama sekali, tapi pada saat bapakku sudah mau ditutup, terus dia bilang, Rih, papa kamu udah nggak ada. Dan pada saat sudah dimakamin, kita bilang, Mah, makan yuk. Dibilang papa kamu juga belum makan, mama nggak usah makan. Itu tuh yang benar-benar, ya Allah, kenapa nggak boleh nangis, kenapa nggak nahan air mata tuh
susah banget pada saat event itu, kita sedih banget. Tapi aku bilang, kalau saya nangis, mamaku pasti jauh lebih runtuh. Jauh lebih nangis. Iya betul. Iya kan? Dia berusaha untuk tetap kuat gitu. Iya, ada anakku loh ini. Ya. Karena papa tuh dimakamin setelah asar karena nunggu kakakku dari Jayapura. Oke. Karena kakakku juga udah yang teriak-teriak, pokoknya papa nggak boleh diapa-apain dulu. Pokoknya saya sampai dulu, kakakku sampai jam 2 di sini, baru mulai dimandiin. Itu intinya kenapa harus kuat, karena saya pengen di samping mama tuh memang harus seperti inilah kehidupan mah, kita ngejalanin sama-sama ya, kita adalah tim yang hebat. Saat ini saya memang belum menikah, tapi saya punya 1 anak angkat 9 tahun, dan saya menjadi timnya dia juga, timnya untuk membuat dia lebih kuat lagi sebenarnya. Karena ini adalah ponakan, pada saat 2 tahun itu istri adekku meninggal, terus anaknya harus saya take over, saya ambil, dan sampai sekarang dia udah 9 tahun, jalan 10 tahun, udah besar banget. Dan yang rawat ya sampai saat ini ya? Yes. Dan itulah dimana membuat Kak Indah semakin kuat gitu ya? Ya. Dan memilih untuk resign dari Manado. Saya memilih untuk resign, waktu saya lebih banyak buat mamahku, dan waktu saya untuk orang lain jauh lebih banyak. Karena apa? Saya sebenarnya pandemi ini akhirnya salah satu jalan bilang alhamdulillah banget ya, semua kerjaan bisa di remote nih. Saya bisa kerja, terus saya bisa ngasilin duit, justru unlimited duit yang bisa ku hasilin daripada saya 9 to 5. Itu yang saya rasakan saat ini, dan saya bilang Tuhan itu selalu ngasih kita jalan pada saat kita berusaha. Tuhan, saya percaya banget dengan ayat Tuhan akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu yang berusaha, dan itu yang saya lakukan. Oke, berarti memang tidak ada tidak ada pemikiran untuk kerja di suatu tempat pada saat itu. Udah nggak mau. Artinya resign saja dulu lah. Nanti setelah itu baru kita berpikir lagi kita mau kemana setelah ini. Jelas saya mau balik ke Makassar, dekat dengan orang tua. Sudah itu aja. Yes. Mau kerja mau tidak terserah, yang jelas saya dekat dengan keluarga. Yes. Keren. Itu yang saya lakukan. Tapi kan nggak mungkin nggak kerja, Mas. Iya betul, pasti ya. Nggak mungkin nggak kerja, Mas. Soalnya apa? Masih banyak cicilan nggak bakal mungkin kita pindahin ke mama gitu kan. Malu rasanya ya. Berarti nanti setelah balik ke Makassar barulah cari ini lagi ya, cari gawean gitu untuk penghasilan gitu. Nah di situ setelah itu kerja di mana? Setelah itu saya lebih konsen untuk jadi konsultan branding di beberapa perusahaan, tapi freelance. Salah satunya PT Tonasa. Dia minta beberapa kali dibuatin konsep untuk, salah satunya itu buat konsep azan maghrib untuk buka puasa. Yang buat itu Kak Indah? Yes. Yang sering saya nonton di TVRI. Ya, kalau kita pokoknya puasa nggak diputar TVRI itu kayak gimana gitu. Itu adalah saya mau ngebuktiin juga ke orang-orang bahwa ide itu mahal. Kadang-kadang kan orang sangat meremehkan tentang ide ya. Betul. Padahal itu mahal itu loh. Yes. Nggak gampang gitu dapat ide kayak gitu. Ide, alhamdulillah pada saat saya udah nggak kerja, ideku satu ide itu dibayarnya 3.500.000 satu ide kalau nggak salah, dengan durasi azan maghrib. Dan mereka beli ideku pada saat itu 3, bukan cuma 1, tapi mereka minta 3. Kerjasamanya sampai saat ini? Kerjasamanya nggak sih, karena kemarin ada pada saat yang tahun lalu saya ada kegiatan dan kan harus didampingin ya. Kita yang punya ide otomatis harus didampingin untuk timnya produksi untuk dan itu tuh bolak-balik 1 bulan kalau saya bolak-balik Pangkep Makassar ya, jauh juga itu. Habis itu yang lebih gilanya lagi karena memang saya masukin idenya ada corporate untuk direksinya. Mereka bilang, "Ya udah kita berangkat Jakarta." Cuman buat saya syuting orang tuh cuman buat di guys duduk untuk meeting, habis itu saya pulang, cuman itu doang. Saya bilang boleh nggak ini orang-orangnya, kan dia bilang minggu depan baru mereka balik. Daripada kita nunggu terlalu lama, mending kitanya yang datang. Jadi mereka membiayain kita berangkat. Jadi kayaknya berangkat ke Jakarta. Berangkat pagi, terus kita sampai jam 10, mulai kerja mulai jam 12. Habis itu malam istirahat, besok paginya balik lagi ke Makassar.
biasa lah. Cuman yang seperti itulah. Pokoknya pekerjaan awalnya itu adalah yang seperti itu. Seperti itu ya. Selain itu ada kerjaan lagi yang lain yang ini kan tidak tetap ya, kayak freelance gitu ya. Yes. Nah, yang lain mungkin yang bisa menambah gitu. Saya malah pada saat awal-awal justru uang yang terkumpul itu saya menginvestkan, saya ikut satu training internasional di Bali, di Ubud, di tahun 2019 yang ngambil ITT. Itu adalah international training untuk non-violence communication, di mana saya bilang gini, saya mau nih nyelamatin banyak orang dengan ilmu yang saya punya, tapi kalau saya tidak bisa menguasai apa yang saya punya dan menyelamatkan diri saya dulu, saya nggak bakal bisa full ngasih mereka. Akhirnya saya berangkat untuk upgrading diri dulu. Mahal loh itu mungkin bayarannya? $1.984 itu di luar akomodasi pesawat, di luar dengan tempat tinggal, dan itu acaranya di Ubud, jadi saya harus itu mahal banget itu. Harus, pokoknya semua uang yang aku hasilin saya invest ke situ. Karena apa? Saya udah tahu mau buat apa. Impact-nya sudah ini, artinya sudah diperkirakan bahwa nantinya akan dapat seperti ini di sana gitu, sehingga berani untuk menginvest sebanyak itu tadi. Yang dikatakan itu kan tidak murah ya? Ya. Sudah ini. Karena saya berpikir gini, ada apa ya? Ada inner child yang mungkin luka kali di dalam sini, tapi saya nggak tahu apa. Sehingga kayak tadi Kak Jabal bilang, kenapa sih gitu, kok pikiran gitu ya, padahal sudah posisinya enak banget terus resign. Kok saya merasa bahwa kenapa sih saya selalu menantang diriku, apa yang salah gitu maksudnya. Itu kan nggak bagus juga ya, karena kan saya pengen memanusiakan manusia. Kalau saya masih tetap dengan sikap yang seperti itu, otomatis saya takutnya nanti saya nggak bisa gitu maksudnya. Jadi akhirnya saya harus berangkat nih. Saya ikut untuk training itu non-violence communication 10 hari di Ubud kebetulan, tapi saya tinggalnya di Ungaran. Jadi 15 menitan kayaknya, jadi saya harus sewa motor bolak-balik setiap hari. Untungnya puasa, jadi agak sedikit irit ya. Ya Allah, hitung-hitung, oh iya puasa kan ya, intinya irit gitu, maksudnya nggak makan sembarangan lah pada saat di sana. Sebalik dari Bali habis itu ngajakin temen untuk ngobrol konsep. Ini nih ya. Berarti setelah itu barulah terfikirkan untuk membuat konsep seperti apa. Lahirlah TRRI dari situ. TRRI ya. Dan Kak Indah ini adalah foundernya. Itu ada berapa orang yang artinya sebagai pencetus lah gitu? Kalau pencetus teman saya sih, karena idenya itu dari saya, terus saya ngajakin teman saya yang editor, kebetulan teman saya editor dan sekarang jadi presenter di Kompas TV, itu adalah salah satu tim. Itu yang saya ajak ngomong, tapi dia eksekutor gitu, tipe kalau yang eksekutor, saya ide, dan hebatnya adalah saya cuma mengungkapkan, dia bisa memvisualisasikan apa yang saya butuh. Berarti chemistry sudah dapat lah. Karena kan memang kerjaannya memang dulu kan semua kerjaanku dia yang memvisualisasikan gitu maksudnya. Oke. Ini kita sudah masuk di TRRI ini ya. Oh iya. Ini baru masuk di TRRI loh. Ini sudah berapa jam? Ini masalahnya jamnya yang di belakang Pak Jabal, ya Allah. Ini kita tidak aktifkan jamnya biar kita tidak berpatokan di situ. Oh baiklah. TRRI. Nah, ini konsepnya TRRI ini seperti apa? Ini kalau kita lihat ya, TRRI itu lebih ke bahasa Sunda gitu ya, teh gitu. Apakah memang ada sangkut pautnya dengan orang sana atau seperti apa nih? Ini sebenarnya adalah salah satu apa ya? Kalau mau dibilang unique selling proposition-nya TRRI, ya akan pada saat kita pitching pasti orang bilang kamu produknya pasti teh. Enggak dong. Kamu dari Sunda? Enggak juga. Iya, itu tadi pemikiran saya juga, kayak gitu maksudnya. Saya enggak dari Sunda, Pak, maksudnya kan ya. Tapi akhirnya itu kan logonya Teko ya. Logonya Teko. Jadi orang berpikiran ini produk teh mungkin yang bakal dijual nih. Di CMB saya community link juga pun yang Ibu Veronica juga bilang, "Kamu jualan teh ya?" Teh pelangsing. Gimana sih? Kayak gitu. Akhirnya karena kita bilang kita pengennya di TRRI ini adalah membagikan pengalaman. Pengalaman ke orang biar menjadi pengalaman kita bareng-bareng. Karena apa? Jangan sampai lebih pinter Google gitu maksudnya. Karena pemateri sekarang adalah orang-orang yang cuman saya ngelihat ya. Saya nggak menjudge siapapun, tapi kebanyakan
orang-orang yang mengisi sharing tentang, bukan pengalamannya yang dia sharing, tapi bahan-bahan itu bisa di copy paste dari Google, dan kita nggak mau itu. Oke, dan di Terir ini adalah pengalaman langsung dari para founder. Jadi minimal dari para coachnya gitu yang ngajar di kelas kita, minimal 8 tahun. Tapi yang di salah satu kelas yang kita buka itu dia pengalamannya 25 tahun, jadi cukup lah ya. Wow. 25 tahun itu cukup lah ya. Tidak inilah. Oke, saya mau ke nama dulu deh. Kenapa Terir ini menarik loh, belum dijawab tadi. Kenapa Teh Riri? Teh Riri itu adalah akronim. Even itu namaku Riri ya. Nama kecilnya? Nama kecilku itu adalah Riri, tapi Teh Riri itu adalah akronim dari The Emotional Human Reaction in Reflecting Incident. Di mana emosi kita disuruh nih memilih, kita mau jadi spons atau mau jadi cermin. Pada saat kita jadi cermin, otomatis apapun emosi yang tersampaikan di depan, kita akan bereaksi seperti cermin. Sama, kita mengeluarkan. Atau kita belajar untuk menjadi spons. Menyerap semua energi dulu, baru akhirnya pada saat sudah penuh, baru kita bisa menumpahkan itu. Dan kita merespon. Karena kan yang kita bisa kontrol dari semua hal dari kehidupan kita adalah bagaimana kita merespon sesuatu. Karena yang di luar ini adalah stimulus, yang saya mau ajak teman-teman adalah bagaimana kita bisa merespon sesuatu gitu, maksudnya dengan secara sadar. Oke, ini menarik loh ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan terlebih dahulu ke Mbak Indah, Kak Indah, untuk menyiapkan satu quote untuk anak muda di luar sana terkait dengan perbincangan kita pada siang hari ini. Bisa kayak yang bisa menginspirasi dari pengalaman Kak Indah sendiri atau apapun itu. Intinya ini fokus untuk penyampaiannya ini lebih ke anak muda. Oh, oke. Oke ya. Itu Saya kurang anak muda ya. Langsung ini. Ya, itu sedikit bocoran untuk sebentar ya, sebelum kita akhiri perbincangan kita. Oke, kita lanjut dulu terkait dengan Teh Riri. Ini Teh Riri ini sudah sejak tahun berapa terbentuk gitu? 2019. 2019. Jadi saya berproses dari 2018, saya berproses untuk mencari apa yang saya mau dan apa yang saya butuhkan untuk lebih hidup lagi gitu, jadi manusia. Oke, ini menarik loh ya. Banyak mungkin orang yang berpikiran bahwa kalau misalnya kita buat project seperti ini, apakah menjanjikan atau tidak? Mungkin kebanyakan orang berpikiran ini kayaknya tidak terlalu menjanjikan, karena orang berpikiran mending saya bekerja saja lah, langsung ke sana kemana gitu tanpa harus memikirkan yang kayak begini. Tapi pemikiran Kak Indah dan teman-teman ini luar biasa. Artinya ada hal tertentu yang dia lihat, celah tertentu yang dia lihat, dan itu yang akan dia bagikan semua orang. Dan kalau misalnya kita lihat dari pengalamannya Kak Indah, memang patut sih sebenarnya untuk dibagikan ya, karena banyak hal yang menginspirasi. Saya malah justru ngeri gitu pada saat disuruh ikut kelas inspirasi aja, saya bilang hidup saya tidak terlalu menginspirasi. Tapi ya. Itu tadi luar biasa loh ya. Apalagi kalau misalnya Kak Indah ini sebagai seorang cewek yang mempunyai apa ya? Artinya kayak kekuatan tersendiri gitu. Tidak semua cewek bisa tegar seperti itu. Mungkin karena ditempa kali ya. Coba kalau saya besarnya di tempat yang biasa-biasa saja, saya pasti akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi saya selalu ngajak diri saya untuk yuk kita terbiasa dengan hal yang tidak biasa. Kalau kita terbiasa dengan hal yang biasa, ya kita akan jadi orang biasa. Wow. Ini satu lagi nih untuk anak muda ya. Aduh, ngeri banget ya. Ini luar biasa loh, Pak. Apa episode kita kali ini banyak hal yang menarik untuk dijadikan sebagai inspirasi begitu untuk kegiatan kita setiap hari. Karena kebanyakan anak muda sekarang itu ya santai-santai saja tanpa memperdulikan ke depannya ini kita mau ngapain. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, justru kita ini masih muda ya, waktunya kita kerja keras biar nanti pada saat kita tua kita sudah bisa menikmati hasil. Harusnya seperti itu, tapi ternyata banyak yang kebalikannya seperti itu. Harusnya. Oke, baik. Kak Indah selama menekuni Teh Riri ini, kendala yang sering dihadapi itu seperti apa? Itu kan tidak mungkin semulus yang ya seperti itulah ya, pasti ada kendala dan lain sebagainya, entah itu di internalnya ataukah bagaimana caranya berbagi dengan orang-orang. Itu mungkin sedikit bisa dibagi. Kan pada saat Teh Riri muncul itu adalah konsepnya offline ya. Kita ngebantu coffee shop lokal untuk nge-rebranding brandingnya dia, karena kita menyisipkan kurikulum pembelajaran kita di situ.
Oke, berarti sudah terstruktur ya? Yes, kita naikin dulu nih, karena kan saya membangun kontennya dari YouTube ya. Jadi kita review dulu coffee shop yang bakal jadi tempat kita pakai nih ya. Nama YouTube-nya apa? Oh, Teh Riri. ada Teh Riri. Nama YouTubeku Teh Riri, dan kita nge-review beberapa tempat coffee shop lokal. Kenapa harus coffee shop lokal, bukan coffee shop yang udah ternama gitu? Kenapa? Karena kita berpikir bahwa selama coffee shop lokal itu mengepulkan pundi-pundi keuangannya, petani kopi lokal di daerah khususnya Sulawesi Selatan itu juga akan terus berproduksi. Itu tujuan awal kita. Akhirnya yang tadinya di beberapa coffee shop, salah satunya adalah kalau kafein yang di Jalan Raya Pendidikan. Kebetulan pemiliknya itu adalah fotografer, di atasnya itu adalah galeri fotonya dia. Di situ kita ngajakin anak-anak muda nih yang pengen punya passion untuk buat usaha UMKM misalnya. Kita ngajarin mereka untuk foto katalog barangnya dia tapi pakai HP. Oh gitu ya. Dan itu gratis. Wow. Dan itu gratis. Dan itu awal-awal. Pandemi membuat kita vakum 2 bulan. Itu kesulitan pertama yang kita ketemu. Karena kita harus mengubah model kanvas bisnis kita yang tadinya offline menjadi online. Dan itu tidak full mudah ya? Online. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Tapi akhirnya menjadi apa ya? Kita melihat satu celah bisnis lagi yang baru. Karena kan kita fokusnya adalah pengembangan kapasitas diri, khususnya adalah komunikasi dan psikologi si orang yang ikut. Komunikasi online itu ternyata jauh lebih sulit, Mas. Gitu. Online ya? Yes. Komunikasi online itu jauh lebih sulit dibandingkan komunikasi offline. Karena apa? Kekuatannya orang kan sekarang tuh banyak. Salah satunya adalah saya kenal Kak Yuda karena dia juga buka kelas public speaking. Kita bilangnya kita bukan buka kelas public speaking. Kita mengambil intisari dari public speaking, yaitu adalah vokal. Dan pada saat kita jalanin kelas itu, kita masih belum berpikir nih, kita sudah menjalankan yang namanya komunikasi online. Karena apa? Orang sekarang cuma fokusnya sama vokal kita. Dia nggak fokus sama gestur kita. Dia nggak peduli dengan kita menatap dia atau enggak. Dan kita juga harus dituntut bagaimana menyerap energi yang tadinya kan energinya tuh harus dari penonton ya, yang bisa kita serap dan kita jadikan pitching dan sebagainya gitu maksudnya. Punchline-nya kita ke mereka apa? Kalau tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada dong. Krik. Garing gitu ya. Terus bagaimana membangun antusias gitu? Iya betul. Akhirnya kita buka yang namanya kelas voice over. Nah, banyak akhirnya yang berpikir bahwa membandingkan kita dengan banyaklah kursus online di luar sana yang Voice Academy dan sebagainya, bla 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 bla, Voice Institute dan sebagainya. Tapi kita bilang sasaran kita adalah tidak hanya tidak hanya membentuk kalian menjadi seorang voice talent, tapi kelas kita adalah juga untuk terbuka bagi orang-orang kerja yang mau punya upgrading, khususnya mereka yang marketing atau PR, yang mau tahu bagaimana kekuatan suaranya mereka. Karena pada saat kekuatan suara kita nggak tahu nih, kekuatan suara itu akan ada 2 nih yang terjadi, Mas. Pada saat kita salah tarik nafas, yang terjadi adalah suara kita bergetar di awal, atau pada saat kita ngomong kata-kata terakhir itu jadi nggak kedengeran atau ketelan gitu. Itu nggak bagus banget pada saat kita presentasi. Oke, ini sangat berdampak loh ya. Untuk orang-orang yang bekerja kayak tadi yang disampaikan oleh Kak Indah itu di bagian marketing atau artinya yang bagaimana caranya dia bisa mempitching orang, ya setidaknya dia bisa mempunyai bagaimana cara bisa mempengaruhi orang tertentu dengan nada-nada. Ada intonasi, ada emphasis itu adalah tekanan-tekanan kita untuk meyakinkan orang. Dan komunikasi online itu hanya butuh 2 kemampuan. Yang pertama adalah mengontrol voice kita dengan baik, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menampilkan ide kita dalam presentasi yang menarik. Jadi kick off, maximize presentation kita buka kelasnya di Teh Riri secara virtual. Terus habis itu kita buka kelas voice over. Habis itu kita buka kelasnya, ada kelas menulis yang diampuh oleh founder dari Kompasiana.com, yaitu Kang Pepi Nugraha. Jadi sebenarnya orang-orang yang kutarik adalah orang-orang yang di linkku dulu, di networkku dulu, dan orang-orang yang sudah tidak lagi berpikir bahwa kerjaan itu nyari duit.
Susah kan ya? Ya, susah sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang berpikiran sama dengan apa yang dipikirkan oleh Mbak Indah, kayaknya tidak ada yang susah untuk itu. Harusnya. Nanti dia itu akan datang sendiri. Yang jelas dia bekerja secara ikhlas terus saja lah. Dan saya percaya sih pada saat kita jalan, kita kan manusia punya telinga ya. Yeah. Telinga itu fungsinya buat apa, Mas? Untuk mendengar. Telinga itu selain untuk mendengar adalah untuk memancarkan frekuensi ke angkasa untuk menangkap orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Hari ini saya duduk di sini berbicara sama Kak Jabal itu karena kita sefrekuensi. Kak Jabal pengen dengar ceritaku seperti apa. Menarik, itu karena apa? Sangat menarik. Itu tuh yang saya pelajarin di trainingnya NVC, Non-Violence Communication. Oke, dari semuanya sudah diterapkan hingga saat ini ya? Alhamdulillah di upgrading timnya sendiri udah. Udah ya? Udah, karena pada saat kita mau melakukan sesuatu, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus check-in dulu. Check-in dalam artian gini. Yeah. Kita nanyain, Pak Jabal dari mana hari ini? Apa kegiatannya terakhir sebelum datang ke sini? Okay. Jadi kita benar-benar menghadirkan orang itu utuh. Bukan akhirnya orang, karena kan sejak Januari 2021 pekerjaan kita itu remote working ya. Yeah. Saya nggak pernah lagi ketemu nih sama timku. Sampai sekarang? Sampai sekarang, tapi kelas jalan, komunikasinya hanya via apa? WhatsApp group dengan Zoom meeting. Jarang ketemu Udah nggak pernah ketemu, ya? Padahal orangnya di Makassar loh ya, susah bener. Susah bener. Tapi karena apa ya, kita menjaga sih, saya bilangnya rata-rata punya orang tua, kita menjaga ya orang tuanya. Saya nggak ngerti lah, kalaupun nanti dia bawa penyakit, asal jangan ya dari kita, dari tim Teh Riri. Kalau dari luar sih saya nggak peduli ya. Iya. Tapi kalau dari tim saya sangat-sangat menjaga. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat ya dari apa yang disampaikan oleh Kak Indah tadi, sebenarnya ini Teh Riri sangat menarik gitu ya, dan sangat-sangat peluangnya untuk kedepannya sebenarnya sangat terbuka gitu. Tapi ada tidak hal yang ingin dilakukan lagi untuk lebih bisa dikatakan lebih memperbesar lagi mungkin jangkauan dari Teh Riri ini, terus atau mungkin ada hal baru yang ingin ditambahkan biar Teh Riri ini bisa lebih perfect lagi di mata seorang Kak Indah, karena setahu saya tadi ya, kalau misalnya kita lihat Kak Indah ini tidak gampang puas gitu, artinya ingin selalu mengembangkan apa yang dimiliki, apalagi nih Teh Riri ini adalah foundernya Kak Indah sendiri, jadi saya yakin pasti ada hal yang ingin selalu ditambahkan supaya Teh Riri ini bisa lebih berkembang dari yang sekarang. Kalau sekarang langkahnya agak sedikit pelan-pelan ya, karena tim sendiri tuh udah bilang, Kak, boleh nggak terlalu cepat aja dulu gitu, maksudnya pelan-pelan dong, udah minta pelan-pelan gitu. Oke. Maksudnya jangan sampai, saya pengennya banyak ya, pengennya adalah, karena saat ini adalah kepengennya seluruh Indonesia dirangkul, tapi khususnya Makassar. Seluruh Indonesia. Tapi udah, kita malah justru pada saat kelas perdana Teh Riri, yang ikut orang Makassar malah 1 orang dari 18 orang. Selebihnya luar Makassar? Yes. Dan ada 1 kelas yang kita buka untuk upgrading sebuah radio networking. Jadi memang yang ikut itu adalah orang-orang program yang memang dikhususkan untuk buat iklan, mungkin produksi. Dan itu ada dari, kalau nggak salah ada yang dari Aceh, ada dari Ternate, ada dari Papua. Oh, kok bisa secepat itu? Orang-orang di luar tahu bahwa Teh Riri ini ada loh program yang seperti ini? Karena apa ya, kita percaya bahwa pada saat kita udah tahu jalan apa yang harus kita pilih, karena kita sudah bisa mengukur networking kita sejauh apa. Jadi even saya mungkin tidak pernah terpikir mau buat apa, tapi pada saat kita kembali lagi, networkku sebesar apa sih sampai saya harus buat sesuatu untuk bisa memperbesar langkah. Saya punya network dulu. Dan saya berpikir bahwa 10 tahun lebih saya membangun network itu cukup lah ya untuk bisa menjalankan sebuah yang harus dibutuhkan gitu. Tadinya kan kita sasarannya adalah anak-anak radio, biar dia punya kemampuannya lebih meningkat gitu. Tapi seiring perkembangan zaman, malah yang masuk, yang kelas angkatan terakhir malah banyak kan nih orang-orang Makassar yang sudah mulai aware. Itu yang masuk adalah marketing dari beberapa perusahaan swasta di Kota Makassar. Dan itu saya bilang, wah, terima kasih banget, karena itu yang ikut laki-laki loh, dan itu dia tiap minggu ikut dan kerjain tugas. Wow. Dan setiap angkatan ada hal yang baru tentunya. Kita datangin coach tamu.
kita datangin setiap coach tamu. Kali batch mungkin ya. Kita datangin coach tamu tapi tidak menambah uang, Makanya saya bilang ke teman-teman, Teh Riri bukan nggak mau kaya dari sini, tapi kita tahu cara kaya yang lebih manusiawi. Ini yang penting. Iya kan? Betul. Bukan hanya mengejar duit ya. Iya. Tapi bagaimana caranya supaya peserta kita itu betul-betul puas dengan uang yang dikeluarkan. Jangan sampai yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia dapat. Ya, betul. Jangan sampai seperti itu. Sampai seperti itu, karena otomatis juga secara tidak langsung sih mereka menjadi seorang marketing Teh Riri juga ya nantinya. Oh, tentu. Kalau misalnya yang dia dapatkan selama ini, wah, enak di situ, pasti dia akan juga mengajak tentu. yang lain. Itu adalah salah satu teknik marketing yang saya gunakan. Kalian harus puas, even kita lemes. Even kita lemes ya, tim lemes, kalian harus puas karena apa? Kalian adalah corong dan garda terdepan marketing kami. Di luar sana ya. Bagus loh gitu. Bagus loh. Malah tak jarang gitu sekarang adalah setelah 2 bulan kita udah ada alumni 100-an. Dan kita udah mulai buka nih. Saya sudah mulai mengopor semua kemampuannya orang-orang ini. Dan alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang saat ini sudah repeat order sama kita. Wow. Salah satunya adalah PT Freeport Indonesia, terus habis itu ada YCAP Foundation. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau dibilang ini tidak punya masa depan, di kelas itu kita nggak nyari duit. Kita nyari duitnya di tempat lain. Dan itu lebih manusiawi. Karena apa? Anak-anak ini dia bukan hanya menginvestasikan duitnya, tapi dia akan mendapatkan hal yang lebih banyak daripada duit. Kalau memang mau berproses bareng-bareng, itu saya bilangnya gitu. Betah aja, karena apa? Saya akan mencari celah untuk memperkenalkan suara kalian, tapi pada saat kalian berkomitmen untuk berproses, tapi pada saat saya sudah berproses dan kalian tidak mau, itu yang susah, ya kan? Karena kan nggak semua klien cocok sama suara si A misalnya. Tapi klien ini cocoknya sama si B. Jadi saya bilang pada saat saya buka seleksi untuk beberapa perusahaan, ikut kenalin suara kalian karena saya nggak bisa memperkenalkan karena orang mau mendengar bukan dari saya, tapi dari kalian. Intinya sih saya selalu bilang ke anak-anak yang di alumni, kalian harus ikut berproses karena bantu saya untuk memperkenalkan kalian di luar sana. Itu sih. Keren loh ini. Dan tadi disebutkan beberapa perusahaan besar di Indonesia itu kalau misalnya secara kontinu atau bahkan ya ujung-ujungnya nanti ada tanda tangan MOU antara Teh Riri dengan perusahaan itu kan luar biasa loh itu ya. Karena ada satu yang YCAP Foundation itu adalah salah satu NGO kayaknya perusahaan gede juga. Itu lagi ada program UMKM. Dan semua orang-orang yang sudah ditolong pakai dananya mereka itu dibuatin kayak storytelling gitu dan dia butuh untuk voice over dan itu yang kita ambil. Kesempatan itu yang kita lirik gitu sebenarnya. Pokoknya kesempatan itu langsung diambil gitu. Oh ya, tentu dong. Jangan sampai lewat gitu. Jangan sampai lewat gitu ya. Ini saya belum mendengarkan tadi terkait dengan pernah tidak merasa bahwa dari 2018 ya? 2019. Iya, 2019 sampai sekarang pernah tidak ada satu titik di mana bahwa merasa bahwa mungkin ini juga pengaruh dari pandemi dan lain sebagainya bahwa dari ini apakah nanti bakal terus berjalan atau tidak ya, kan biasanya ada seperti itu ya. Kadang juga ada yang kita rintis tapi tiba-tiba langsung down, entah itu gara-gara apa, mungkin adanya masalah internal dan sebagainya, sehingga pernah berpikiran bahwa ya sudahlah, mungkin umur untuk proyek ini saya cukup sampai di situ. Pernah tidak berpikiran seperti itu? Kalau saya pribadi nggak pernah sama karena sekali. saya adalah foundernya. Yang saya lakukan adalah gini mas, pada saat seorang founder ngomong tim itu people come people go, saya harus bisa rela itu. Sesayang apapun saya sama timku, pada saat dia sudah memutuskan untuk pergi, otomatis Tuhan akan kasih saya orang yang lebih baik dari itu. Jadi pada saat saya nyerah, itu otomatis tandanya memang saya harus berhenti. Tapi pada saat saya bilang ini nggak bakal bisa berhenti kalau sayanya yang tidak berhenti. Jadi pada saat ada usaha yang down nih, bukan karena tim atau internalnya yang salah, tapi internal foundernya yang salah. Karena dia memilih untuk berhenti. Karena kan menyerah sesungguhnya adalah berhenti kan. Betul. Tapi pada saat kita masih mau berusaha, pasti ada celah yang Tuhan kasih. Itu sih yang saya percaya mas. Jadi pada saat mas bilang, pernah down nggak? Pernah. Tapi apa yang kita lakukan pada saat down? Yang tetap jalan. Meskipun mungkin
agak susah pada saat itu, tapi tetap yakin bahwa tetap suatu jalan, saat itu Mas. bakal lebih dari itu ya. Ada prinsip yang salah satu timku adalah memang dia trainer untuk nge-gym ya. Satu prinsip yang saya pegang dari dia, pada saat dia sakit ngolah ototnya, dia nggak berhenti kan, dia malah tetap harus ngolah lagi. Karena apa? Disitulah dibentuk ototnya katanya. Dan itu yang sama yang kita lakukan pada saat kita lagi susah. Saya percaya Tuhan lagi nyiapin mungkin satu langkah lagi nih kita sampai. Saya bilang sama teman-teman kayak gitu. Jangan nyerah dong, ayo dong semangat. Tapi nggak disemangatin seperti itu. Karena apa? Kalau saya tetap jalan, anak-anak ini tetap jalan. Oke, tapi kalau foundernya sudah down, ya otomatis di belakangnya pun pasti akan, waduh gimana dia? Ya ini mau ngapain ya? Kita aja nggak jelas. Wow, luar biasa loh ini Kak Indah ya. Ada banyak hal yang bisa kita dapat siang hari ini. Saya sangat beruntung sekali bisa kedatangan narasumber kayak Kak Indah. Yakin? Yakin banget loh. Tadi sudah menceritakan dari awal sampai sekarang merintis sebuah usaha yang artinya memang sangat berdampak begitu ya. Sangat berdampak dan sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang ini. Dan mungkin kalau misalnya anak muda di luar sana yang artinya pemikirannya jauh ke depan, pasti dia akan mempertimbangkan bagaimana caranya saya bisa ngomong dengan orang, meyakinkan orang, karena itu otomatis meskipun dia bukan marketing, itu dia sangat butuhkan sekali. Ada salah satu kegelisahan sih sebenarnya pada saat kita nge-scrolling IG atau TikTok, pada saat influencer atau selebgram itu coba mempresentkan produk orang terus dia ngos-ngosan. Aku yang kayaknya gatel, ikut kelasnya apa sih gitu maksudnya. Itu produk orang loh gitu. Betul. Jadi gatel gitu rasanya. Apalagi kalau sudah di endorse gitu ya. Iya, kok kayak dibayar tapi kasihan banget. Ya Allah. Oke, baik, makanya ikut kelas. Oke, baik Kak Indah. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, seperti tadi yang saya sampaikan, Kak Indah, kalau misalnya ada quote begitu yang mau disampaikan ke para pemuda di luar sana, yang mungkin bisa disampaikan, dan ini setidaknya quote ini bisa memberikan inspirasi lah untuk mereka seperti itu. Saya bebaskan untuk Kak Indah apapun itu, terserah. Tapi saya yakin pasti quote-nya luar biasa untuk anak muda di luar sana ini. Silakan. Aduh, ya Allah. Quote-nya sih satu sih Mas. Pada saat saya ya, maksudnya khususnya saya nih. Pada saat kita sedang berada di situasi yang memang tidak mengenakan, yang harus kita lakukan adalah merasa enak. Karena merasa enak. Karena apa? Orang lain itu datang dan pergi, dan yang ada adalah kita. Pada saat kita tidak bisa membuat diri kita nyaman, orang lain juga yang datang dan pergi itu tidak akan bisa. Itu sih akhirnya gitu. Keren. Iya kan ya? Keren lah itu. Harus bisa nyaman. Harus bisa nyaman ya. Karena kalau kita tidak nyaman ya kayaknya semuanya kan habis, selesai. Gitu ya. Kalau orang lain mau datang dan pergi itu tidak masalah, yang jelas kita nih sebagai orang nomor satunya ya jangan dengan gentar gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Indah atas waktunya. Ini kita tidak terasa ini hampir Terima kasih. Hampir 2 jam loh. Masa? Luar biasa. Masa? Ya Allah. Oke, sampai-sampai belum diminum ini. Iya, ya Allah. Minumannya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga selalu menginspirasi untuk masyarakat di luar sana, khususnya amin. Yang ada di Kota Makassar terutama ya. Dan satu hal mungkin yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan kita bahwa meskipun Kak Indah ini seorang wanita, ya, tapi ini adalah orang yang sangat tangguh gitu. Jadi laki-laki di luar sana jangan bilang wanita tangguh itu nggak lemah. Gitu ya. Takutnya gitu, takut dideketin. Ini kok tangguh banget sih. Enggak deh gitu maksudnya. Oke, baik. Intinya terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi untuk kita semua, dan jangan bosan-bosan untuk selalu berbagi. Kalau misalnya kami undang ke sini jangan bosan-bosan. Asik. Karena boleh. nanti masih banyak tentunya yang mau kita diskusikan dan bagikan ke para pecinta podcast 55 di luar sana. Oke, baik, terima kasih banyak. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jabal.